Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas ekonomi bersama saya Isnaini Nur Utami. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi bab 1 dengan pokok pembahasan yaitu pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, yuk kita bareng-bareng belajar dan simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu supaya nanti siswa mampu mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, menjelaskan pengertian ekonomi syariah, mengidentifikasi tujuan dari ekonomi syariah, dan yang terakhir mengidentifikasi prinsip dan karakteristik ekonomi syariah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah tentang ilmu ekonomi. Nah, secara garis besar, pembagian ilmu ekonomi dapat disajikan pada gambar yang tertera pada layar berikut ini. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekonomi positif atau ekonomi deskriptif. Lalu yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini masih dibagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu yang ketiga adalah ekonomi normatif atau ekonomi terapan. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari tentang ilmu ekonomi ini? Yuk kita simak video selengkapnya. Baik, yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Apa itu ekonomi deskriptif, teman-teman? Ya, jadi ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu negara atau misal dalam lingkup kecil yaitu suatu daerah pada suatu masa tertentu. Contohnya seperti keadaan petani di Provinsi Jawa Tengah misalnya. Ada juga keadaan ekonomi Indonesia tahun 2020. Lalu ada kondisi krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Ada juga ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini analisis ekonomi yang berusaha untuk menjelaskan lalu mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja pada sistem ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang menganalisis tentang hubungan antar variabel ekonomi. Teori ekonomi sendiri masih dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Untuk penjelasannya, kita simak di slide selanjutnya. Teori ekonomi yang akan kita bahas yang pertama adalah ekonomi mikro. Nah, berdasarkan pola dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro ini dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya seperti penawaran, permintaan, lalu ada juga harga barang dan jasa. Nah, teori ekonomi mikro ini membahas unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Selain itu, teori ekonomi mikro juga membahas tentang biaya perusahaan dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Ada juga jenis-jenis struktur pasar dan lain sebagainya. Nah, aspek analisis ekonomi mikro di sini antara lain analisis biaya atau manfaat, permintaan dan penawaran, elastisitas, model pasar, industri, teori harga, dan teori produksi. Terdapat 3 teori dalam ekonomi mikro yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teori harga. Nah, teori harga ini menganalisis tentang interaksi antara permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam suatu pasar. Lalu bentuk pasar,
Ada juga elastisitas permintaan dan penawaran, dan lain sebagainya. Teori produksi. Teori produksi ini menganalisis biaya produksi, jumlah produksi, dan tingkat produksi optimal untuk mencapai laba yang maksimal. Ada juga teori distribusi. Nah, teori distribusi menganalisis tentang masalah-masalah tentang pendistribusian faktor produksi. Ada juga tingkat upah tenaga kerja, tingkat keuntungan dari perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro mempelajari totalitas atau keseluruhan dari masalah-masalah dalam kegiatan perekonomian. Nah, secara ringkas, masalah utama ekonomi makro yang dihadapi suatu negara adalah tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Ada juga masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ada juga masalah pengangguran, lalu masalah inflasi, serta masalah ketimpangan neraca pembayaran dan juga perdagangan. Nah, di sini bila ditinjau lebih jauh lagi, ekonomi makro ini ternyata membahas tentang isu-isu penting teman-teman yang selalu dihadapi di suatu perekonomian. Untuk aspek analisis ekonomi makro sendiri, di sini ada pendapatan nasional, lalu neraca pembayaran, kesempatan kerja, dan inflasi yang terjadi di dalam perekonomian. Kita lanjut ke ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan adalah bagian dari cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan dari teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Ekonomi terapan merupakan penggunaan teori ekonomi pada masalah-masalah ekonomi tertentu untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi. Dalam ekonomi terapan ini kita dapat melihat manfaat langsung teori ekonomi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana teori ekonomi itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah suatu ekonomi. Nah, kajian ekonomi terapan ini memiliki tujuan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, sehingga ekonomi terapan ini bisa juga disebut sebagai bentuk praktis dari teori yang dikembangkan oleh para pemikir ekonomi. Setelah kita membahas tentang cakupan dari ilmu ekonomi, ternyata ilmu ekonomi ini memiliki cabang-cabang. Yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, kaitannya dengan uang. Berarti ada perbankan, lalu ada juga lembaga keuangan lainnya. Nah, yang kedua adalah ilmu ekonomi publik. Nah, di sini ilmu ekonomi publik ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam suatu perekonomian. Berbeda lagi dengan ilmu ekonomi industri. Nah, ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan membahas pada interaksi berbagai perusahaan di dalam suatu industri. Nah, ada juga ilmu ekonomi internasional. Cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Nah, jika kita mendengar kata internasional, pasti yang di pikiran kita adalah tentang negara-negara. Maka kegiatan ini membahas tentang perekonomian antar bangsa atau antar negara, seperti itu. Ada juga ilmu ekonomi regional. Nah, jika mendengar kata regional, pasti yang terfikirkan adalah dalam negeri ya, atau antar wilayah. Maka ilmu ekonomi ini membahas tentang interaksi ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah tertentu atau antar wilayah dan proses perkembangan dari suatu wilayah tersebut.
Ada juga ilmu ekonomi sumber daya alam. Nah, cabang ilmu ekonomi ini membahas lebih jauh tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Bagaimana penggunaan sumber daya alam sesuai dengan ekonomi itu bisa dikembangkan secara optimal. Lalu ada juga ilmu ekonomi syariah. Jika mendengar syariah, nah pasti teman-teman ini yang terpikirkan adalah tentang agama, maka cabang dari ilmu ekonomi syariah ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian, seperti itu. Setelah kita mengetahui cabang-cabang dari ilmu ekonomi, nah salah satu dari cabang ilmu ekonomi adalah ekonomi syariah. Nah, apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian ekonomi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Qaradawi. Nah, beliau mengemukakan bahwa ekonomi syariah ini merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Ada juga Muhammad Abdul Manan. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Nah, jadi secara umum ekonomi syariah ini merupakan suatu ilmu multidimensi ya, atau ilmu ekonomi seperti itu yang mencakup ilmu Islam dalam kaitannya tentang kegiatan perekonomian. Nah, kegiatan perekonomian ini dilandasi pada kegiatan yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah, serta ilmu-ilmu rasional yang mendukung kegiatan dari ekonomi syariah. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang diperhatikan dalam ajaran agama. Tentu memiliki tujuan yang sama juga, yaitu mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, seperti itu. Jadi tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Nah, jadi tujuan dari ekonomi syariah ini menjadi ekonomi yang baik dalam kerangka kerja moral Islam. Ada juga tujuannya yaitu persaudaraan dan kesejahteraan secara umum atau secara universal. Tujuan selanjutnya, distribusi pendapatan dapat dilakukan secara merata dan juga kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial, atau tujuannya yaitu kesejahteraan dari individu itu lebih diakui, seperti itu. Kaitannya dengan ekonomi syariah, nah ekonomi syariah ini juga memiliki beberapa prinsip yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah dari Tuhan kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu kepemilikan pribadi itu diakui dalam batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Nah, ada juga kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang saja atau bisa disebut dengan orang-orang kaya. Nah, jadi kepemilikan ini harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, ada juga prinsipnya yaitu Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Selain itu, Islam melarang adanya riba dalam segala bentuk.
Selanjutnya kita lihat karakteristik dari ekonomi syariah. Yang pertama adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan, di antaranya dalam sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Ada juga yang kedua, terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Yang ketiga, kebebasan ekonomi, artinya tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. Jadi dibatasi oleh syariah Islam. Selain itu, kepemilikan multijenis, artinya hakikatnya pemilik alam beserta isinya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Harta yang dimiliki manusia hanyalah berupa titipan. Yang terakhir adalah menjaga kemaslahatan individu dan juga masyarakat. Oke, sampailah kita di penghujung dari video pembelajaran materi kali ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua dalam menunjang pembelajaran. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman lainnya supaya mereka juga bisa belajar dari video pembelajaran ini. Tentunya mereka juga mendapatkan kebermanfaatan yang lebih luas dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.